Kembali lagi dengan cerita. Hari ini video tentang novel Hidup Sekali Lagi, bagian prolog, bagian 3. Kembali lagi di channel cerita. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan like ya. Langsung aja ya. Apa penyesalan Anda dalam hidup? Itu adalah hal pertama yang ada di pikiran Maru saat dia membuka matanya. Dia mendengar suara ombak yang menghantam pantai di dekatnya. Angin sejuk menerpa wajahnya saat dia duduk melihat sekeliling. Di mana dia? Kamu sudah bangun? Aku baru saja akan membangunkanmu. Suara seorang wanita datang dari belakangnya, membuatnya semakin bingung. Ini Maru terdiam. Untungnya wanita itu sepertinya tahu persis apa yang dia bingungkan. Anda akan tahu di mana Anda berada dalam sedetik. Pikirkan saja. Maru memahami situasinya begitu dia mendengar wanita berbaju putih itu. Dia mendapati dirinya cukup kagum dengan kesadarannya, tetapi segera berakhir dengan sedikit pahit. Jadi aku mati, Maru dikonfirmasi. Wanita itu hanya menegaskan kecurigaannya. Ya, kamu melakukannya. Apakah kamu seorang malaikat? Maru bertanya dengan tatapan penasaran. Wanita itu tersenyum kecut mendengar pertanyaan itu. Semacam, beberapa memanggil saya malaikat, yang lain malaikat maut. Judul tidak terlalu penting sekalipun. Apa yang akan saya katakan sekarang adalah wanita itu mulai berjalan ke depan dengan langkah yang cukup lebar. Maru mundar-mandir sedikit lebih cepat dari biasanya untuk mencoba dan mengikutinya. Setelah sekitar 1 menit berjalan, mereka menemukan satu-satunya payung di seluruh pantai. Wanita itu menunjuk kursi di bawahnya. Tolong duduk. Dan begitulah yang dilakukan Maru. Wanita itu melanjutkan setelah duduk di kursi sendiri. Pahan, Anda meninggal tepat pada 3 Oktober 11.23.14. Apakah kamu ingat bagaimana kamu mati? Cukup mengejutkan Maru bisa mengingatnya. Ya, jawabnya. Maru mengingat peristiwa itu seolah-olah itu adalah kenangan yang jauh. Dia mengemudikan bus ke perhentian terakhirnya. Saat itu sesuatu datang terbang di jalan, membuat langsung menuju ke arahnya. Itu menembus jendela depan, menghantam dadanya sebelum jatuh di samping kursinya. Jika dia ingat dengan benar, itu adalah sesuatu yang menyerupai kepala martil. Dia merasakan napasnya melemah dengan cepat, diikuti dengan hilangnya kontrol motoriknya secara bertahap. Maru menginjak rem dan berbelok ke trotoar yang kosong. Dia harus menjaga keselamatan penumpang. Pada saat itu berhenti di trotoar sepertinya merupakan tindakan terbaik, dan kemudian tidak ada. Dia menemukan dirinya di tempat ini saat dia bangun lagi. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan di benaknya. Apakah para penumpang selamat? Dia bertanya. Terima kasih untukmu. Ya, semua orang selamat. Jika Anda menyerah di tengah jalan, Anda akan menabrak truk dan membunuh semua orang. Wanita itu menjawab. Itu membuat Maru merasa sedikit lebih baik. Bagus. Tidak banyak meskipun dia mungkin telah menyelamatkan orang lain, tetapi dia masih mati. Siapa yang akan merawat istri dan putrinya sekarang? Saat itulah dia teringat akan asuransi jiwanya. 500 juta won seharusnya bisa menghidupi anakku sampai dia dewasa, kan? Wanita itu tersenyum mendengar pertanyaannya. Kamu pasti memikirkan keluargamu. Ya, putri saya baru saja akan masuk sekolah menengah. Saya tidak pernah bisa melakukan apapun untuknya karena gaji saya. Tetapi dengan uang itu, Maru menyeka air mata dari matanya. Pahan, wanita itu bertanya. Ya, dia menjawab. Apakah kamu ingin menjalani hidupmu lagi? Maru menjadi terdiam sesaat. Apa? Pada saat itu, seorang wanita tua dengan pakaian tradisional putih keluar dari belakang wanita itu. Maru sangat mengenal wanita ini. Dia adalah tetangganya yang mencari nafkah dari memungut sampah kertas, Buyu Bokja. Ibu, itulah yang Maru sebut wanita itu. Dia bukan ibu kandungnya tentu saja. Dia baru saja mulai memanggilnya begitu ketika mereka mulai berbicara satu sama lain. Sampai jumpa lagi di channel cerita. Jangan lupa subscribe dan like.